kabar? Alhamdulillah. Nah, sekarang siapkan ya dirinya, rapikan meja, siapkan buku. Lihat kalau ada sampah, diambil. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa bersama-sama yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Dan selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang dipimpin oleh ketua kelas juga ya. Sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengabsen ya satu persatu. Lina hadir, Gali hadir, Selihatun, Lina, Hanu, Farhan. Berarti semuanya masuk ya. Materi pada hari ini kita akan belajar listrik statis. Nah, sebelum kita masuk ke materi listrik statis, di sini siapa yang pernah menggosokkan penggaris ke rambut terus dideketin sama serpihan kertas yang udah dirobek-robek ya? Udah ada yang pernah belum? Belum. Nah, biasanya kan kalau misalnya Nah, apa yang selanjutnya yang terjadi pas ketika kita menggosokkan penggaris ke rambut? Nah, setelah itu didekatkan pada serpihan kertas. Nah, itu tuh yang terjadi itu serpihan kertasnya itu menempel pada si penggaris ini. Nah, itu yang kita bahas untuk materi hari ini, listrik statis. Itu yang itu masuk ke dalam materi listrik statis. Nah, di sini ada yang mau bertanya nggak? Ya, oke. Apa sih motivasi belajar kalian? Iya, motivasi belajar itu harus punya motivasi belajar. Ketika kita ingin mencapai sesuatu pasti harus ada prosesnya, nggak ada yang instan yang namanya itu ya. Nah, maka dari itu kita harus belajar yang sungguh-sungguh. Kalau kita udah belajar yang sungguh-sungguh, maka pasti hasilnya akan memuaskan juga dan bisa membuat kita mencapai kepada impian kita gitu ya semuanya. Jadi harus semangat belajarnya. Nah,
statis ya. Nah, Bu Guru pengen kalian bikin kelompok 3 orang. Satu kelompok 3 orang. Nah, setelah itu kalian sebelum ini kan udah sebelumnya kemarin Ibu sudah menugaskan ya membaca listrik statis sama hukum Coulomb. Nah, sekarang kalian diskusikan hukum Coulomb sama nyiapin penggaris sama serpihan kertas ya. Oke, yuk. Nah, sekarang udah perwakilan dari setiap kelompok nyobain tuh yang nggak pakai kerudung, rambutnya penggaris itu digesek-gesek ke rambut terus dideketin ya sama serpihannya. Nah, setelah itu kalian amati tuh, liatin apa yang terjadi ya. Setiap kelompok juga siapin 1 pertanyaan ya, minimal 1 pertanyaan. Habis kalian amati apa yang terjadi pada serpihan kertas itu, habis itu kalian diskusin konsep listrik statis yang udah kalian baca di rumah. Ya udah, Ibu kasih waktu ya. Udah. Nih, Ibu kasih tugas LKPD-nya buat dikerjain ya. Ntar dikerjain dan dijawab pertanyaannya. Nah, sudah dilihat listrik statis ya, kita belajar listrik statis. Nah, suatu benda mengandung listrik statis. Muatan listriknya dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Dalam listrik statis tidak terdapat arus listrik karena tidak terjadi muatan listrik. Apa sih muatan listrik? Ada yang tahu? Iya, betul. Muatan listrik adalah muatan dasar yang terdapat pada benda sehingga mengalami gaya pada benda lain yang berdekatan dan juga memiliki muatan listrik. Nah, muatan listrik, kita sekarang belajar yang muatan listrik. Mirip dengan interaksi tarik-menarik antar massa, muatan listrik juga dapat saling berinteraksi satu sama lain. Namun lain halnya dengan massa yang hanya berinteraksi saling tarik-menarik. Muatan listrik dapat berinteraksi saling tarik-menarik ataupun tolak-menolak antar muatan. Nah, kan tadi kita udah ngebahas dan mempraktekkan penggaris plastik ketika digosokkan pada rambut, kemudian didekatkan pada sobek-sobekan kertas kecil atau serpihan kecil, kan dapat menarikkan si penggaris ini kepada serpihan kecil, jadinya saling tarik menarik. Nah, kenapa sih bisa terjadi? Nah, sebelum digosokkan ke rambut, penggaris ini tidak bermuatan listrik, nggak ada yang positif negatifnya, itu nggak ada elektron pokoknya ini tuh artinya netral ya, nggak ada muatan positif dan negatifnya. Nah, penggaris yang tidak bermuatan itu tersebut kan ini sebelumnya belum bisa, kalau sebelum kita gosokkan ke rambut ini nggak bisa nempel kan si serpihan kertasnya. Nah, ketika kita gesekkan ke rambut itu bisa saling menarik. Nah, itu karena ada muatan negatif pada
penggaris yang berpindah ke rambut, sehingga muatan positif pada penggaris lebih banyak daripada muatan negatifnya. Jadi di sini, nah pada saat itu penggaris dapat dikatakan sebagai benda yang bermuatan listrik positif, sehingga penggaris ini dapat menarik sobekan-sobekan kertas. Nah, secara umum benda yang tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik atau isolator. Tahu kan ya isolator? Nah, iya. Seperti sobekan kecil kertas yang tidak bermuatan ialah netral, yang berarti bahwa muatan positif dan muatan negatifnya memiliki jumlah yang sama. Ketika benda bermuatan listrik, misalnya benda bermuatan listrik positif mendekati isolator tersebut, pusat muatan positif benda bermuatan listrik positif menarik pusat muatan negatif isolator, sehingga keduanya semakin mendekat. Sedangkan pusat muatan positif isolator didorong menjauhi pusat muatan positif benda bermuatan listrik positif. Namun isolator tetaplah netral pada muatan-muatan positif benda bermuatan dengan muatan-muatan negatif isolator terjadi interaksi tarik-menarik, sedangkan pada muatan-muatan positif benda bermuatan dengan muatan-muatan positif isolator terjadi interaksi tolak-menolak. Jarak antara pusat muatan positif dan pusat muatan negatif isolator lebih dekat, sehingga keduanya akan memberikan interaksi tarik-menarik, yaitu potongan-potongan kertas akan ditarik oleh penggaris plastik. Dengan demikian, muatan listrik adalah besaran-besaran yang menjadi ciri suatu partikel. Nah, hukum Coulomb. Apa sih hukum Coulomb? Ya, gaya antara dua muatan listrik sebanding dengan besar masing-masing muatan, dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Hukum tersebut dinyatakan dengan persamaan F sama dengan Q1 Q2 per R kuadrat. Nah, apa sih Q1 Q2 itu? Iya, muatan masing-masing partikel Coulomb. C ya, itu ya satuannya. R, jarak antara kedua muatan. K, ketetapan Coulomb dalam sistem satuan SI. Nah, berapa sih besar K itu? Iya, 9 kali 10 pangkat 9 M kuadrat per C kuadrat. Nah, di sini ada F. F itu gaya tarik atau tolak antara partikel bermuatan. Nah, dari pembahasan hari ini ada yang mau ditanya? Iya, jadi si penggaris plastik itu isolator. Iya, betul. Nah, setelah yang Ibu sudah sampaikan materi, dan kan tadi Ibu udah ngasih ya KPD-nya, dikerjain ya. Dikerjain secara berkelompok. Kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ya, kalau ada yang masih kurang mengerti. Habis itu diskusiin hasil pengolahan datanya ya. Kalau sudah didiskusikan, ntar setiap kelompok maju untuk presentasikan hasil yang udah kalian kerjain. Ya udah semua. Sudah oke kelompok 1, silahkan maju.
sudah semua yang maju, mari kita bereskan semua peralatannya. Ya, rapikan. Nah, siapa yang tahu apa kesimpulan materi hari ini? Iya, betul. Listrik statis itu yang muatan listriknya dalam keadaan diam. Nah, apa sih hukum Coulomb? Ada yang tahu nggak? Benar, gaya antara dua muatan listrik yang sebanding dengan besaran masing-masingnya muatan. Nah, atau berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara dua muatan. Tuh. Nah, tugas yang hari ini bakal dikasih dan dikumpulkan untuk minggu depan itu halaman 18, yaitu kan ada latihan yang pertama ya, yaitu dikerjain. Sama kalian juga membaca materi yang untuk besok. Apa itu? Medan listrik. Oke, untuk ketua kelas pimpin doa. Makasih untuk hari ini, untuk pembelajarannya ya. Jangan lupa sama tugas-tugas buat minggu depan dan baca materi